Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel mirisnya kehidupan zaman sekarang. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Dari luar, Siti adalah seorang anak yang terlihat biasa-biasa saja. Usianya baru menginjak 12 tahun, namun sudah banyak hal yang harus dia hadapi. Di usia yang semestinya penuh dengan kebahagiaan, Siti justru terjebak dalam kesepian yang mendalam. Dia selalu merasa ada yang salah dengan dirinya. Saat anak-anak lain sibuk bermain, tertawa, dan bersenang-senang, Siti hanya bisa duduk di sudut kelas, mengamati dunia yang terasa jauh darinya. Tidak ada yang menyadari betapa perasaan Siti terluka. Sejak pertama kali dia masuk ke sekolah baru, semua hal terasa begitu asing. Dia bukan anak yang pandai bergaul, tidak juga anak yang berbicara banyak. Dan seperti yang sering terjadi pada anak-anak yang berbeda, Siti menjadi sasaran perundungan. Bulian demi bulian datang silih berganti, tak mengenal waktu. Teman-temannya menyebutnya dengan nama-nama yang menyakitkan, mengejek penampilannya yang dianggap tidak sesuai dengan standar kecantikan. Setiap kata mereka seperti pisau yang menusuk hati kecilnya. "Siti, kamu gendut banget deh, kayak bola," kata salah satu teman sekelasnya sambil tertawa. Siti hanya bisa menundukkan kepalanya, menahan tangis yang hampir pecah. Namun, dia tak berani untuk membalas atau bahkan mengadu pada orang dewasa. Dia merasa bahwa apapun yang dia katakan atau lakukan hanya akan membuatnya semakin dijauhi. Begitu pula dengan hari-hari berikutnya. Setiap pagi, Siti merasa cemas harus kembali ke sekolah. Rasa takut akan hinaan dan ejekan terus membelenggunya, membuatnya semakin tertutup. Setiap kali dia pulang sekolah, Siti merasa sangat lelah secara fisik dan batin. Senyumnya yang jarang terlihat, hanya muncul ketika ibunya menanyakan bagaimana hari di sekolah. Namun, senyuman itu bukanlah senyuman tulus, melainkan senyuman yang dipaksakan. Siti tahu ibunya akan khawatir jika dia mengatakan yang sebenarnya. Sementara itu, ayahnya, yang sering sibuk dengan pekerjaannya, tidak pernah benar-benar melihat apa yang terjadi di dunia sekolah anaknya. Suatu sore, Siti kembali merasa terpojok di kantin sekolah. Sebuah komentar pedas dilontarkan oleh seorang teman sekelasnya. Siti, kok kamu masih duduk di sini sih? Gak ada yang mau duduk bareng kamu, kan? Coba lihat deh, tubuhmu makin besar," ejek temannya, diikuti dengan tawa teman-temannya yang lain. Mereka tertawa terbahak-bahak seolah itu hal yang sangat lucu. Siti hanya bisa mematung di tempatnya. Tangannya menggenggam erat sendok plastik yang ada di hadapannya. Air mata hampir menetes, tapi dia menahannya. Tubuhnya terasa kaku, dan pikiran di kepalanya berputar-putar. "Kenapa aku tidak bisa seperti mereka?" pikirnya. "Kenapa aku selalu jadi bahan ejekan?" Saat itu, sebuah perasaan muncul dalam dirinya. Perasaan ingin menghilang. Siti ingin melarikan diri dari semua itu, dari dunia yang terasa begitu kejam. Tapi, dia tahu, tak ada tempat yang aman baginya. Tak ada tempat yang bisa memberikan kedamaian. Hari-hari berlalu, dan Siti semakin tenggelam dalam perasaan kesepian dan kesedihan. Tak ada yang tahu betapa dalam luka yang dia sembunyikan. Waktu terus berlalu, dan Siti semakin terpuruk dalam kesendirian yang tak terungkapkan. Di sekolah, dia seakan menjadi bayangan yang tak terlihat. Semua orang hanya fokus pada teman-teman yang populer, yang selalu jadi pusat perhatian. Siti, dengan segala kekurangannya, selalu berusaha untuk menyesuaikan diri, tetapi semua usaha itu berakhir dengan rasa sakit. Setiap hari, setelah lonceng sekolah berbunyi, dia akan kembali ke rumah, menutup pintu kamarnya, dan berbaring dalam kesunyian. Tak ada yang tahu apa yang terjadi di dalam hatinya, kecuali dirinya sendiri. Namun, suatu hari, saat Siti sedang berjalan pulang dari sekolah, dia melihat sebuah kelompok anak laki-laki yang biasa mengejeknya sedang bermain sepak bola di lapangan. Mereka sering mengejek tubuhnya yang dianggap gemuk, atau menertawakan caranya berbicara yang berbeda dengan mereka. Tanpa disadari, satu bola yang mereka sepakan meluncur tepat ke arahnya. Siti terkejut dan mencoba menghindar, tapi bola itu menghantamnya dengan keras di bagian kepala.
Suasana seketika menjadi hening. Semua mata tertuju pada Siti yang jatuh terhuyung dan kemudian terjatuh ke tanah. Rasa sakit yang amat sangat datang seketika. Bukan hanya fisik, tetapi juga luka emosional yang telah terpendam begitu lama. Dia merasa seperti seluruh dunia sedang menertawakannya. Beberapa anak laki-laki yang semula bercanda, kini tampak cemas dan mulai menghampiri Siti yang tergeletak di tanah. Siti membuka matanya, namun pandangannya kabur. Kepala dan tubuhnya terasa sangat berat. Wajah-wajah yang biasanya mengolok-olok kini terlihat panik. Namun itu tidak memberi ketenangan sedikit pun baginya. Tiba-tiba, dunia Siti terasa gelap. Suara-suara sekelilingnya menghilang, dan seiring dengan itu, tubuhnya terkulai tak berdaya. Beberapa temannya yang sebelumnya tak pernah peduli, kini mulai berlari mendekat. Mereka berteriak memanggil namanya. Tetapi Siti hanya bisa merasakan kepalanya yang berdenyut sangat keras. Lalu, semuanya menjadi gelap. Di rumah, Ibu Siti yang sedang menyiapkan makan malam mendengar telepon dari sekolah. "Ibu Siti, anak Anda, Siti, terjatuh dan pingsan. Kami segera membawanya ke rumah sakit. Mohon segera datang." Ibu Siti panik. Jantungnya seakan berhenti berdetak. Dia tidak tahu apa yang terjadi. Tapi perasaan takut itu langsung menghantui dirinya. Dia berlari menuju rumah sakit tanpa sempat menghabiskan makanan yang sudah disiapkan. Di dalam perjalanan, pikirannya terus dihantui oleh kemungkinan terburuk. Apa yang akan terjadi pada anakku? Pikirnya, sambil berdoa agar semuanya baik-baik saja. Setibanya di rumah sakit, Ibu Siti langsung menuju ruang IGD. Dokter sedang sibuk memeriksa Siti yang terbaring tak sadarkan diri. Setelah beberapa saat, dokter keluar dan menghampiri Ibu Siti dengan ekspresi serius. "Anak Anda mengalami cedera kepala yang cukup parah, Bu. Kami perlu memantau kondisinya. Saat ini, dia masih dalam keadaan koma." Siti terbaring di ranjang rumah sakit, tak bergerak, wajahnya tampak pucat. Ibu Siti duduk di samping ranjangnya, menggenggam tangan anaknya yang dingin, berusaha memberi kekuatan meski dirinya sendiri terasa hancur. Berapa banyak air mata yang sudah ia tumpahkan selama ini, saat dia merasa tidak bisa melindungi anaknya dari dunia yang penuh kebencian? Namun, kali ini, dia tak bisa berbuat banyak selain menunggu dengan harapan yang semakin tipis. Siti, anak kecil yang seharusnya ceria, kini terbaring dalam diam. Kesedihan yang mendalam menyelimuti hati ibunya. Dalam keheningan itu, hanya doa yang bisa diucapkan. "Ya Allah, tolong selamatkan anakku." Namun, dalam keheningan ini, Siti tak pernah tahu bahwa sebuah perjalanan panjang akan menunggunya, dan senyuman terakhirnya akan menjadi sesuatu yang tak akan pernah terlupakan. Hari-hari berlalu dengan lambat di rumah sakit, dan Ibu Siti tak pernah meninggalkan sisi ranjang anaknya. Setiap hari, ia memegang tangan Siti, memeluk tubuhnya yang terbaring lemah, berharap agar keajaiban terjadi. Dokter-dokter melakukan yang terbaik untuk merawat Siti, namun prognosisnya tidak terlalu optimis. Kondisi Siti masih sangat kritis. Ia tidak terjaga, tak ada reaksi apapun dari tubuhnya. Yang ada hanyalah detak mesin yang memantau setiap denyut jantungnya. Ibu Siti berdoa tanpa henti, berharap anaknya bisa bangun dan kembali padanya, bahkan meski hanya untuk berkata satu kata. Sebuah kata yang bisa mengembalikan kebahagiaan yang pernah hilang. Namun, semakin lama, harapan itu semakin pudar. Di sekolah, kabar tentang kecelakaan Siti menyebar dengan cepat. Beberapa teman sekelasnya yang dulu sering mengejeknya merasa cemas. Mereka yang dulu merundungnya kini merasa bersalah. Namun sebagian besar dari mereka hanya bisa diam. Seiring waktu, beberapa dari mereka datang ke rumah sakit untuk melihat keadaan Siti. Meskipun tidak ada yang berani berkata apa-apa. Mereka tahu, mereka telah menjadi bagian dari rasa sakit yang dialami oleh Siti. Namun, ada satu anak laki-laki, Raka, yang merasa sangat terpukul. Raka adalah salah satu yang pernah ikut mengejek Siti, meskipun tidak sepenuhnya kejam. Dia tidak pernah berpikir bahwa perkataan-perkataan yang dia lontarkan akan berdampak sebesar itu. Raka adalah teman sekelas Siti. Tetapi dia juga tak pernah terlalu peduli pada perasaan anak yang selalu menyendiri itu. Kini,
Dia merasakan beban besar dalam hatinya. Siti tidak hanya terluka karena tubuhnya, tetapi juga karena setiap kata-kata yang pernah dilontarkan oleh mereka. Kata-kata itu telah membunuh semangat hidupnya. Raka sering datang ke rumah sakit, meski dia hanya bisa melihat Siti dari luar ruang perawatan. Tidak ada yang bisa dia lakukan selain berdiri di sana, menatap dengan penuh rasa bersalah. Terkadang, air mata menetes tanpa bisa dia tahan. Raka tahu bahwa untuk menebus semua kesalahannya, tidak ada yang bisa lebih berarti selain melihat Siti bangun dan kembali tersenyum. Namun, hari demi hari berlalu tanpa perubahan berarti pada keadaan Siti. Ibunya tidak pernah berhenti berbicara kepadanya, berharap suara lembutnya bisa membangunkan sang putri. Setiap pagi, Ibu Siti memegang tangan Siti dan berkata, "Anakku, Mama di sini. Bangunlah, sayang. Mama tahu kamu bisa bertahan." Tapi, meskipun kata-kata itu begitu penuh harapan, tidak ada reaksi dari Siti. Tubuhnya tetap tak bergerak. Begitu banyak rasa sakit yang menghantui hati Ibu Siti. Tidak hanya sakit karena melihat anaknya terbaring tak berdaya, tetapi juga karena ia merasa gagal dalam melindungi Siti. Ia merasa dunia ini begitu kejam pada anaknya yang penuh cinta. Bahkan di saat paling gelap, ia bertanya pada dirinya sendiri, apa yang salah dengan dunia ini? Kenapa anakku harus mengalami ini? Suatu pagi yang cerah, ketika matahari perlahan menyinari ruang rumah sakit, sesuatu yang tak terduga terjadi. Tiba-tiba, di tengah keheningan, Siti bergerak sedikit. Jari-jarinya yang tadinya kaku mulai bergerak perlahan. Ibunya, yang tengah duduk di samping ranjangnya, hampir tidak percaya. Jantungnya berdegup kencang, dan matanya membelalak, berharap ini bukan sekadar mimpi. "Siti?" Suara ibunya bergetar, penuh harap. Dengan perlahan, mata Siti terbuka. Pandangannya kabur, seakan-akan dunia ini masih belum sepenuhnya jelas baginya. Wajah Ibu Siti muncul di hadapannya, dan ada secercah kehangatan yang merayapi tubuhnya yang lemah. Siti mendengar suara ibu yang lembut, tetapi dunia masih terasa asing bagi Siti. Semua terasa gelap dan kabur. Namun, di tengah kegelapan itu, ada satu hal yang Siti rasakan, rasa cinta yang begitu besar. Siti membuka mulutnya dengan susah payah, namun kata-kata yang keluar begitu pelan, hampir tak terdengar. "Mama," gumamnya. Ibunya hampir tidak bisa menahan tangisnya mendengar suara anaknya. Meskipun itu hanya satu kata yang terucap begitu lemah. Namun, itu sudah cukup untuk memberinya kekuatan baru. Ibunya memeluk Siti dengan penuh kasih sayang, sambil berbisik, "Mama ada di sini, sayang. Bangunlah, anakku, kami semua menunggumu." Namun, meskipun Siti mulai menunjukkan tanda-tanda kesadaran, tubuhnya masih sangat lemah. Dokter mengatakan bahwa proses pemulihan Siti akan sangat lama dan penuh tantangan. Namun, bagi Ibu Siti, apapun itu, dia akan tetap menunggu dengan sabar. Dia tahu, kebangkitan anaknya ini adalah harapan yang ingin dia pegang erat-erat. Siti, meskipun belum sepenuhnya sadar, merasa ada sesuatu yang berbeda. Mungkin, hanya sedikit, tetapi ada secercah harapan yang kembali bersinar dalam hidupnya. Sebuah harapan untuk bisa kembali merasakan kebahagiaan, meskipun dia tidak tahu kapan itu akan datang. Tetapi satu hal yang pasti, dia merasa ada yang lebih besar dari luka-luka yang pernah dia rasakan. Ada cinta, ada harapan, dan ada semangat yang mulai perlahan mengisi hatinya. Namun, apapun yang terjadi, Siti tidak tahu bahwa senyumannya yang terakhir akan menjadi kenangan yang tidak akan pernah terlupakan. Hari-hari setelah Siti mulai menunjukkan tanda-tanda kesadaran adalah campuran antara harapan dan keputusasaan. Ibunya tetap berada di sisi ranjang Siti, tak pernah pergi, meski tubuhnya lelah dan matanya berat karena kurang tidur. Dia merasa seperti berada dalam perjalanan panjang yang penuh ketidakpastian, tapi dia tak akan meninggalkan anaknya, apapun yang terjadi. Siti mulai membuka matanya lebih sering, meskipun pandangannya masih kabur. Suatu hari, saat Siti mulai sedikit bisa menggerakkan tangannya, ibunya segera menggenggamnya erat, tidak ingin melepaskannya. "Anakku, kamu pasti bisa bangun sepenuhnya. Mama percaya pada kamu."
bisiknya penuh keyakinan. Namun, meskipun begitu banyak usaha yang dilakukan untuk memulihkan tubuhnya, Siti tetap tidak bisa berbicara dengan jelas. Dia hanya bisa mendengarkan suara ibunya dan sesekali mencoba merespons dengan gerakan kecil. Setiap hari, dokter dan perawat berusaha keras untuk merawatnya, memberikan terapi fisik dan memantau perkembangan otaknya. Setiap kemajuan sekecil apapun disambut dengan air mata haru oleh ibunya. Namun, meskipun sudah mulai pulih sedikit demi sedikit, Siti masih merasakan rasa sakit yang begitu dalam. Luka-luka emosional yang terpendam selama ini, akibat perundungan dan kesendirian, tidak bisa sembuh secepat tubuhnya. Ia merasa seperti terjebak di antara dunia yang tidak bisa dia pahami, sebuah dunia yang tak pernah memberinya kesempatan untuk merasa diterima atau dihargai. Dunia yang membuatnya merasa tak berarti. Namun, di sisi lain, ada sesuatu yang mulai menyala dalam hatinya. Cinta dari ibunya, yang tak pernah surut, memberikan secercah cahaya di tengah kegelapan yang menyelimutinya. Pada suatu pagi, ketika Siti hampir sepenuhnya sadar, ibunya duduk di sampingnya, mengelus rambutnya yang mulai tumbuh kembali. "Siti, sayang, Mama ada di sini. Kami semua menunggumu. Jangan menyerah, ya, kamu sudah begitu kuat." Mendengar suara lembut ibunya membuat Siti merasa ada sesuatu yang menenangkan hatinya. Meski tubuhnya lemah, Siti mulai merasakan kedamaian di dalam dirinya, sebuah kedamaian yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Tetapi dia juga merasa sangat terbebani oleh banyak hal. Ada begitu banyak kenangan tentang bullying yang terus menghantui pikirannya, seperti bayangan yang tak bisa dia hilangkan. Siti merasa seolah-olah beban itu begitu berat untuk dihadapi, bahkan jika dia ingin bangkit. Pada hari itu, Raka datang ke rumah sakit, datang sendirian. Setelah lama memendam rasa bersalah, akhirnya dia memberanikan diri untuk menemui Siti. Raka duduk di luar ruang perawatan, menunggu dengan hati penuh penyesalan. Beberapa teman lainnya telah datang, tapi hanya Raka yang ingin berbicara langsung dengan Siti. Dia merasa sangat bersalah atas semua yang terjadi. Ketika ia masuk ruangan Siti, ibunya memandangnya sejenak, dan dengan tatapan yang penuh pengertian, ia memberikan izin untuk Raka mendekat. Raka berjalan pelan menuju sisi ranjang Siti, merasakan detak jantungnya yang semakin cepat. Dia duduk di sana, diam, menatap Siti yang terbaring lemah. Tidak ada kata-kata yang bisa keluar dari mulutnya, hanya rasa malu yang menggerogoti dirinya. Namun, di tengah kesunyian itu, Siti membuka matanya. Pandangannya masih kabur, tetapi dia bisa mengenali wajah Raka. Dia mencoba menggerakkan bibirnya, meskipun sangat sulit. "Maaf?" Suara Siti terdengar begitu pelan, hampir tak terdengar, namun cukup bagi Raka untuk mendengarnya. Raka langsung terdiam, hatinya teriris mendengar suara itu. "Maafkan aku," lanjut Siti, mencoba mengucapkan kata-kata yang tertahan begitu lama. Air mata langsung mengalir di pipi Raka. Dia menundukkan kepalanya, tak bisa lagi menahan rasa bersalah yang terus membebaninya. "Aku yang harus minta maaf, Siti. Aku ikut bersalah atas semua yang terjadi. Maafkan aku," ujar Raka dengan suara bergetar, tak kuasa menahan tangisnya. Siti memandang Raka dengan mata yang lemah, tapi di dalam matanya ada sesuatu yang berbeda. Sebuah kedamaian yang mulai muncul setelah semua rasa sakit yang dialaminya. Siti tidak tahu apakah dia akan sepenuhnya pulih, tetapi ada satu hal yang pasti, dia akhirnya bisa menerima bahwa dia tidak sendirian. Ada orang yang peduli padanya, ada orang yang merasa bersalah, dan lebih dari itu, ada orang yang ingin membuatnya merasa lebih baik. Tiba-tiba, Siti tersenyum. Itu adalah senyuman yang sangat lembut, senyuman yang jarang terlihat sebelumnya. Senyuman yang tidak sempurna, tapi penuh makna. Itu adalah senyuman yang membawa harapan bagi semua orang yang mencintainya. Di dalam senyuman itu, ada rasa maaf yang tulus, ada pengertian yang dalam, dan ada secercah harapan yang tidak ingin padam. Raka memandang senyuman itu, dan hatinya tersentuh. "Siti," gumamnya, tidak mampu mengungkapkan betapa besar perasaannya. Dalam senyuman itu, dia tahu bahwa meskipun Siti telah melalui banyak penderitaan,
dia masih memiliki kekuatan untuk berdiri dan melangkah maju. Namun, saat itulah, keadaan Siti mulai berubah. Senyumannya yang terakhir bukanlah kebetulan. Itu adalah senyum yang mengandung keberanian untuk mengakhiri sebuah perjalanan panjang yang penuh kesedihan. Siti, yang selama ini terperangkap dalam dunia yang penuh kepedihan, akhirnya melepaskan semua beban yang dia bawa. Ketika senyuman itu menghilang, napasnya perlahan terhenti, dan tubuhnya kembali terbaring dalam kedamaian. Siti telah pergi dengan sebuah senyuman terakhir yang mengungkapkan segala perasaan yang selama ini tersembunyi. Dia telah menemukan kedamaian yang dia cari, meskipun hanya dalam waktu yang singkat. Ibunya menangis, tetapi kali ini bukanlah tangisan kesedihan semata. Ada kebanggaan dalam dirinya. Anak yang dia cintai telah menemukan kedamaian, dan meskipun tidak ada lagi senyum yang terukir di wajahnya, senyuman itu tetap hidup dalam ingatan mereka yang mencintainya. Senyuman terakhir Siti menjadi kenangan abadi, yang mengajarkan semua orang bahwa dalam setiap penderitaan, ada harapan. Dalam setiap kehilangan, ada kedamaian yang akhirnya ditemukan. Dan meskipun dunia mungkin tampak kejam, cinta dan pengampunan selalu memberikan secercah cahaya yang mampu mengubah segalanya.